kemarin ya, minggu kemarin itu, seminggu kemarin itu nggak ada pembelajaran sama sekali ya, nggak ada pembelajaran sama sekali tuh, dari Senin sampai Jumat itu sama sekali nggak ada pembelajaran tuh. Ada sih untuk yang nggak ikut mindset tuh, itu ada pembelajaran, cuma itu tuh enggak kan, itu cuma cuma ngulas ujian ya. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu itu semua tuh sosialisasi sosialisasi untuk eh, apa namanya tuh, peraturan baru. Dia ada peraturan baru dari sensei yang baru itu, yang ada dua sejoli ini nih. Dua sejoli ini bikin peraturan baru mereka tuh. Ada peraturan banyak lah pokoknya. Ada di hari itu juga, di hari Rabu kalau salah, langsung diterapkan gitu si peraturan itu, yang banyak itu peraturannya, walaupun beberapa poinnya itu emang dipermasalahkan ya. Jadi ada beberapa poin yang dipermasalahkan itu, apa, ada yang misalnya ada makan dan minum gak boleh gitu, gak boleh makan dan minum, kemudian tidak boleh ke toilet sebagainya, atau ya banyak lah peraturan-peraturan baru yang sekiranya itu agak agak gak dipahami gitu ya. Walaupun di sana dijelasin lagi bahwa ke toilet itu emang boleh, tapi harus ada izin gitu. Jadi harus izin dulu ya, emang dari dulu juga emang kalau ke toilet ya izin dulu gitu kan. Kemudian untuk makan dan minum di situ kan di peraturannya itu dibilang gak boleh. Nah itu sebenarnya gak dilarang juga, pokoknya harus ada izin gitu, semuanya itu harus ada izin dari senseinya. Kemudian selama dua hari itu, dari Senin sampai Selasa itu, si peraturan baru itu tuh dijelasin sama sensei sensei yang bukan yang ngebikin peraturan itu gitu. Jadi waktu itu sosialisasinya itu setengah-setengah gitu. Jadi cuma masuknya itu cuma nyampe jam 12. Jadi jam 12 kesananya itu nggak ada aktivitas lagi. Dan ya pokoknya penjelasan itu nggak terlalu mendalam gitu, nggak terlalu gimana gitu, cuma ngejelasin sedikit, kemudian ada masukan beberapa walaupun cuma disimpan doang gitu kan. Terus di hari Rabunya itu si dua sejoli ini tuh mau ngejelasin buat si peraturan gitu, mau ngejelasin lagi gitu. Walaupun sebenarnya itu mereka itu nggak terlalu ngejelasin peraturannya gitu. Dan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan dari kita sebagai murid-muridnya itu sebenarnya nggak terlalu kejawab gitu. Nggak, ada beberapa pertanyaan juga nggak kejawab gitu. Dan senseinya itu cuma apa ya, dia itu cuma uh, membela dirinya gitu, karena waktu itu banyak murid juga yang nggak setuju gitu sama peraturan baru itu, dan mereka nyerang si guru itu tuh. Jadi dua guru ini tuh nggak mau disalahin gitu, jadi mereka bikin alasan-alasan gitu, bikin alasan-alasan kayak ya yang di sana tuh kan di peraturannya itu kan tidak boleh gitu, yang artinya ya dilarang gitu kan. Tapi di sana dia ngomong di mana dilarangnya gitu kan, padahal jelas-jelas itu tidak boleh gitu, tidak boleh ke toilet di waktu pembelajaran gitu. Kemudian gak boleh makan dan minum gitu, minum gak boleh gitu. Dan apa namanya itu tuh, hukumannya juga sangat berat itu. Jadi ada 20 kali push up sama kokorogama ya. Dan walaupun kokorogamanya itu belum belum apa ya, masih bisa dinego gitu, bisa diturunkan gitu. Pokoknya yang di peraturan itu tuh cuma maksimal itu ada ganjaran maksimalnya gitu, kayak di undang-undang misalnya ganjaran maksimalnya saya denda nyampe ya, pokoknya itu cuma dasar doang gitu. Jadi ada bisa lebih longgaran lagi pokoknya sebenarnya gitu kan. Dan terus kan akan udah dijelasin gitu kan, kemudian isi dari
penjelasan si senseinya itu juga cuma pembelaan dari dia doang, nggak dijelasin semuanya. Gimana ya, eh, bingung gue jelasinnya gimana, nggak terlalu banyak juga sebenarnya. Eh, Gimana ya, pokoknya si sensei itu tuh cuma cuma membela dirinya doang gitu, cuma pengen semua siswa itu pengen si peraturannya itu pengen si siswa itu pengen taat ke peraturan itu, yang penjelasannya juga perlu dibujuk beberapa hari 2 hari ya, Senin sama Selasa gitu kan. Sensei Tori sama sensei, ada sensei tiga tuh, ada sensei Tori, sensei Nia sama sensei Wisnu, semuanya ngejelasin itu tuh. Ya sensei Tori doang sih ngejelasinnya. Nah ini rekaman malam ya, orang pada masih ada yang belajar malam-malam. Gak tau kedengeran atau enggak sebenarnya ya. Nah di hari Rabunya itu si si itu ngejelasin peraturan-peraturannya itu, bahwa sebenarnya si peraturan yang banyak itu cuma dasarnya doang, masih bisa dinego atau gimana, walaupun penjelasannya kurang kurang bisa diterima sama banyak murid di sini gitu, masih ya masih ditentang gitu kan, masih nggak, kurang setuju gitu. Dan itu tuh bukan karena peraturannya itu tuh, bukan, misalnya peraturannya itu nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu berat gimana gitu, bukan gimana, masih masih bisa diterapkan gitu, gimana gitu ya. Dan si yang jadi masalahnya itu yang dua orang itunya yang di awal-awal mereka itu kurang kurang sopan lah, gimana ya, kurang menghargai sama yang murid-murid di sini gitu ya, kurang respect lah. Mereka itu tiba-tiba datang kemudian musik kehidupan yang ada di sini gitu, banyak yang enggak setuju gitu. Yang contohnya kayak apa, mereka itu datang kemari nggak tahu kerja. Gua udah jelasin kan, mereka gua itu nggak ngerti kerjaan mereka itu apa gitu kan. Nah di sana itu ternyata mereka itu lagi nyari kesalahan yang ada di sini gitu. Dan salahnya itu yang mereka salahnya itu mereka itu ngefoto atau itu tanpa seizin yang yang ada di sana gitu, yang ya orang yang ada di sana gitu, misalnya asrama gitu kan. Kalau asrama itu kan mereka apa, pribadi, maksudnya privasi yang ada di sana gitu kan, privasi yang ngisi di sana gitu kan. Nah mereka foto-foto seenaknya gitu aja kan. Jadi ya masalahnya timbul di sana gitu kan. Kita itu nggak suka sama mereka karena ya mereka nggak terlalu sopan kan, nggak terlalu uh, kurang menghormati kita gitu yang udah ada di sini gitu. Jadi ya, dan mereka itu di hari Rabu bilang bahwa mereka udah punya izin ke Saco gitu kan. Ya ya beda lagi lah kalau misalnya lingkungan di sini di foto-foto, kalau misalnya foto bendera atau apa ya boleh gitu kan. Kalau ke asrama kan itu kan wilayah privasi gitu kan, ya mereka enggak, ya jangan dulu lah. Misalnya kalau misalnya apa, kita melakukan kesalahan ya tegur dulu, kemudian foto sebagai bukti atau apa gitu kan, ya izin dulu gitu kan. Kemudian misal kita melakukan kesalahan gitu kan, ya ditegur kemudian dihukum, ya ya gak ada itu kan, gak ada protes kalau udah di ngomongin kan. Kalau ini nggak ngomong sama sekali, kemudian dipoto dipoto kemudian dikirim ke Saco, kemudian barulah dihukum gitu kan. Itu nggak terlalu apa gimana gitu ya. Sampai Sensei Devi kan, ya Sensei Devi ya nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Dia cuma terima laporan orang. Kemudian pas Sensei Devi itu pas di Selasanya itu datang kok di tempat. Nah Sensei Devi datang hari Selasa kemudian menghukum orang-orang yang itu apa,
Selasa Senin ngehukum orang-orang yang melanggar hukum tadi, yang seharusnya yang mereka kerjakan itu, yang dari foto-foto itu tuh seharusnya mereka juga yang langsung menghukum gitu kan, yang toh mereka tahu gitu, itu tuh yang dua orang itu tahu bahwa yang dikerjakan kita itu salah gitu kan. Jadi ya tinggal hukum di sana aja gitu kan, kemudian laporin gitu, ini itu bisa hukumnya bisa tambah berat atau apa gitu kan. Ya intinya ngomong dulu gitu, ngomong dulu, nggak main foto terus dikirim ke Saco kemudian hukum gitu kan, kita gak tahu apa-apa gitu kan. Ya, ya intinya dua orang itu nggak disukai sama semua murid di sini gitu kan. Ya terlebih dari hukum, dari peraturan yang baru itu emang bagus gitu kan. Oi, oi, rekaman. Enggak nangis, enak aja lu ngomong. Enggak nangis. Enggak, tai. Gini, uh, tadi itu apa ya? Uh, apa? Ya pokoknya si dua orang itu kan nggak disukai itu kan, nggak disukai lah sama murid-murid di sini tuh. Dan akhirnya mereka membludak, emosi mereka itu ke emosi kita itu jadi keluar pas mereka itu bikin kesel kita gitu kan, peraturan baru itu akhirnya diprotes, diserang gitu kan. Ya suka-suka kita gitu kan. Terus apa tuh namanya, uh, dia ngapain sih, wait, jadi agak aneh ya. Di hari Rabu itu ya pokoknya dia tidak disukai di hari Rabu itu kan. Mereka ngejelasin peraturan kayak gitu tuh, ngejelasin peraturan, kemudian mereka diserang gitu. Aku diserang apa gitu ya, pokoknya penjelasan mereka itu nggak diterima sama sekali. Dan kemudian yang mereka itu cuma apa, ngebela diri gitu doang gitu kan. Ya peraturan itu emang bagus gitu kan, ya gimana gitu ya, emang bagus itu peraturan itu tuh kan. Nah, cuma penjelasan mereka itu nggak terlalu ngejelasin gitu kan, nggak terlalu ngejawab uh, keluhan si murid-muridnya. Si muridnya itu nggak terlalu diterima gitu kan. Ada yang bahkan ada ya orang yang bertanya gitu kan, tapi si sensei ini tuh nggak ngedenger gitu, bahkan pura-pura nelpon gitu kan. Terus setelah jam berapa ya, jam 12, jam 1 lah ya, jam 1 tuh ngejelasin lagi, cuma nyampe apa ya, ngejelasin apa gitu kan, ada sedikit sosialisasi gitu, cuma nggak nyampe selesai. Kemudian dia tuh berangkat pagi dan diganti sama Sesatori tuh. Nah Sesatori itu ngejelasin kurang lebih nggak terlalu banyak gitu, cuma penjelasannya itu diterima sama banyak banyak murid di sini tuh. Ya itunya dia emang jago buat public speaking gitu. Jadi dia tahu apa yang dipengen si murid-muridnya itu gitu kan. Ya dia ngejelasin sedikit dan itu diterima gitu. Pokoknya si peraturan itu kan emang bagus gitu kan, emang bagus itu buat peraturan itu, walaupun terlalu ketat gitu, ketat gitu, walaupun kelihatannya terlalu ketat gitu, dan ya peraturan itu emang ketat gitu, cuma bisa dinego gitu kan. Contohnya Kokorogamai kan di sana tuh ada nyampe 20 kali Kokorogamai, ada 30 butir Kokorogamai itu, dan itu ditulis 5 kali gitu, 5 kalinya gitu. Dan nggak terlalu itu juga sebenarnya, dan itu gimana ya,
ada yang hukumannya itu 20 kali push up sama 20 kali kokorogama gitu kan. Ada kokorogama yang 30 butir itu ditulis diulang kali 5 kali 20 kali, dan itu bisa ditawar nyampe 5 kali doang gitu kan. Soalnya 20 kali itu ngabisin buku gitu kan. Ada yang nyampe 50 kali 50 kali kokorogama gitu kan. Itu agak susah gitu kan, buat apa, satu buku bisa full sama tulisan kokorogama doang gitu, dan itu menghalangi belajar kita gitu kan. Jadi dipersingkat jadi cuma nyampe 5 gitu, walaupun peraturannya gak rubah ya. Terus karena si dua sejoli ini tuh cuma kerja nyampe 3 bulan doang, jadi ya turutin aja yang mereka mau gitu, kata Sensei gitu kan. Turutin aja yang mereka mau, kemudian kalau udah beres mereka bakal hilang sendiri. Dia kontraknya cuma 3 bulan katanya, itu yang gue tahu ya, cuma nyampe 3 bulan katanya. Di hari Kamis ya, hari Kamisnya itu apa ya, hari Kamis itu sosialisasi lagi ya, ada materi tentang budaya di Jepang sana gitu. Ada budaya gitu, dijelasin gimana keadaan di Jepang itu. Ada kalau kita itu dikasih tahu bahwa di Jepang itu rumahnya itu dari kayu, jadi mudah terbakar gitu, kayak gimana itu cara memadamin api kayak gitu. Ya budaya di sana gitu, dan itu makan waktu nyampe jam 12 tuh, panjang banget tuh. Kemudian ya nyampe jam 3 juga tuh, ngejelasin banyak panjang lebar cuma budaya Jepang itu. Ya masuknya jam 9 sih sebenarnya, nggak terlalu. Iya, dia ngomong jangan terlambat gitu, tapi dianya sendiri yang terlambat gitu. Jadi pertanyaan juga nih, ini peraturan itu masih apa, peraturan itu berlaku juga sama sensei atau enggak gitu. Kalau berlaku juga sama sensei berarti dia juga terlambat, dan itu harus dikena hukuman juga tuh, push up sama kokorogama itu. Gue pengen ngomong gitu kelas dia terlambat itu, cuma nggak berani juga. Di hari Jumatnya ya, dia hari Kamis itu kan gue harusnya, kemarin tuh gue bilang Kamis itu waktunya gue Manchester ya, tapi itu tuh salah ya. Harusnya emang Manchester itu tanggal 2 gitu kan, tapi tanggal 2 itu Jumat gitu. Gue salah ngitung, gue kira Juli itu nyampe 30, ternyata nyampe 31 gitu. Itu salah dong, salah ngitung dong. Jadi mindset tuh di akhirnya jadi di hari Jumat. Pas di mindset itu agak gimana gitu ya, pas mindset gue gak bisa ngomong gitu pas mindset itu jam 12 kan, jam 12. Jadi orang itu berangkat buat apa namanya, Jumatan. Kita Manchester gitu, ada 9 orang Manchester, laki-laki semua. Gak terima ya, gak keterima, soalnya gue emang gugup banget tuh di sana. Gimana ya, kayak